Halo, kami dari kelompok A akan membahas tentang manajemen ASN. Manajemen ASN adalah sistem pengelolaan aparatur sipil negara yang bertujuan untuk menghasilkan ASN yang profesional, berintegritas, netral, dan bebas dari intervensi politik. Manajemen ASN mencakup seluruh siklus pengelolaan pegawai, mulai dari perencanaan kebutuhan, rekrutmen, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, hingga promosi dan mutasi. Prinsip utamanya adalah sistem merit, yaitu kebijakan yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil tanpa diskriminasi. Dengan manajemen yang baik, ASN diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat. Contoh pertama adalah dalam proses rekrutmen dan seleksi ASN. Manajemen ASN yang baik ditunjukkan melalui proses seleksi yang transparan, objektif, dan berbasis kompetensi. Seleksi dilakukan menggunakan sistem CAT, sehingga hasilnya murni berdasarkan nilai peserta. Tidak ada titipan, tidak ada intervensi, dan semua peserta memiliki kesempatan yang sama. Sebaliknya, manajemen yang tidak baik terjadi ketika proses seleksi dipengaruhi nepotisme atau kedekatan personal. Akibatnya, ASN yang terpilih tidak kompeten dan pelayanan publik pun menurun. Contoh kedua adalah penempatan dan promosi jabatan. Manajemen yang baik menempatkan pegawai sesuai kompetensi dan latar belakang pendidikan. Promosi diberikan berdasarkan kinerja dan rekam jejak yang objektif. Dengan begitu, organisasi menjadi lebih efektif dan produktif. Sebaliknya, promosi berdasarkan suka atau tidak suka akan menurunkan motivasi kerja. Lingkungan kerja menjadi tidak sehat dan profesionalisme pun terganggu. Contoh ketiga adalah pengembangan kompetensi. ASN diberikan pelatihan sesuai kebutuhan organisasi, seperti digitalisasi layanan dan kepemimpinan. Dengan pengembangan yang tepat, ASN mampu mengikuti perubahan zaman. Sebaliknya, jika pelatihan tidak merata atau tidak ada pengembangan sama sekali, pegawai akan stagnan dan kesulitan beradaptasi dengan inovasi. Contoh keempat adalah penilaian kinerja. Penilaian dilakukan berdasarkan target yang terukur dan objektif. Hasil evaluasi menjadi dasar pemberian reward dan pengembangan karier. Sebaliknya, penilaian formalitas akan merusak sistem. Semua pegawai diberi nilai sama tanpa evaluasi nyata, atau pegawai kritis dinilai rendah. Contoh kelima adalah penerapan disiplin dan etika ASN. Manajemen yang baik menegakkan aturan secara konsisten. Pelanggaran diberikan sanksi sesuai ketentuan, dan pegawai berintegritas diberi apresiasi. Manajemen yang baik menegakkan aturan secara konsisten. Sebaliknya, jika pelanggaran dibiarkan karena kedekatan dengan pimpinan, kepercayaan terhadap sistem akan menurun dan budaya kerja menjadi tidak sehat. Dari 5 contoh tersebut, kita memahami bahwa manajemen ASN yang baik berlandaskan sistem merit. Profesionalisme, objektivitas, dan integritas adalah fondasi utamanya. Sebaliknya, manajemen yang buruk dipengaruhi subjektivitas dan nepotisme. Sebagai ASN, kita bertanggung jawab menjaga profesionalisme demi pelayanan publik yang berkualitas. Terima kasih sudah menyaksikan.